صلى الله عليه وسلم. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasaddaqa alaina bil a'mal wa ahda ilaina sidqal ahwal bimahdhi ihsanihi wal ifdal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muta'al wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mahsusu bi khususiyatil irsal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad as-sadiqi fil aqwali wal af'al wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumis su'al amma ba'du. Para jamaah pengajian kitab Al-Hikam ingkang kawula mulyakaken, monggo sakderenge dipun mulai kita buka ngaos menika majelis menika kalian waosan suratul Fatihah. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila ma nawabi salafun shalihun. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi fid dharani amin. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahati fal awwaluna lil anwari wa haula'il anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahu kulillah summa dharhum fi khawdihim yal'abun. Ihtada amrih pituduh sapa ar-rahiluna wong-wong kang perjalanan, wong-wong kang berangkat perjalanan. Ar-rahilun ilaihi maring Allah, perjalanan rohani. Bi anwarit tawajjuhi kelawan macem-maceme sahayane tawajjuh. Bi anwarit tawajjuhi kelawan macem-maceme nure tawajjuh. Tawajjuh itu satu amal yang dipergunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, satu amal sing dilakoni itu kan menghasilkan nur, menghasilkan cahaya yang akan menerangi di hati. Jadi kabeh amal apik iku nek dilakoni itu akan menghasilkan nur, menghasilkan cahaya yang menerangi di dalam hati. Makanya disebut anwarut tawajjuh, nur-nur yang dihasilkan dari amal-amal baik, baik itu amal fisik ataupun amal hati atau amal sir. Nah, semakin ke dalam itu cahayanya semakin terang. Amal fisik atau sholat, poso, sodakoh itu masuk ke amal jawarih, amal fisik. Rukun Islam, jadi syahadat, sholat, poso, zakat, haji itu masuk kategori amal fisik.
Itu kalau dilakukan akan menghasilkan nur, cahaya, yang mana dengan itu seseorang berjalan mendekat kepada Allah. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi. Orang-orang yang melakukan perjalanan menuju ke Allah, menuju ke ridhonya Allah dengan berbekal nur-nur amal-amal yang dia lakukan. Jadi semua amal baik itu menghasilkan nur yang akan menerangi hati. Sebaliknya, semua tindakan buruk itu akan menghasilkan kegelapan. Misalkan kegelapan atau cetak gelap yang akan menjadikan hati semakin sumpek, semakin sumpek. Kala bal rona ala kulubihim niku. Jadi ketika seseorang melakukan satu tindakan buruk itu ada kotoran hitam yang menempel di hati. Nah niku nek mboten diresiki secara rutin, itu lama-lama akan hati itu akan kehilangan kepekaannya. Soalnya cara kaca ngono wis banget akeh regete. Banget akeh regete. Tapi kalau kena debu ditaubati, kena kotoran dosa diistighfari, dikafaroi. Kalau gitu terus ya insya Allah terjaga. Kita tidak bisa mengharapkan pokoknya hatiku steril, ora kena dosa blas, ya enggak bisa. Ya salah terus ditaubati, salah diistighfari. Nanti keliru melakukan kesalahan, ya melakukan kebaikan sebagai kafarohnya, sebagai peleburnya kan gitu. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh. Orang-orang yang melakukan perjalanan menuju ke Allah berbekal nur-nur tawajjuh, nur-nur dari ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Jadi al-anwar al-hasilah minal ibadat. Nah, itu anwarut tawajjuh itu al-anwar al-hasilah minal ibadat. Cahaya-cahaya di hati yang dihasilkan setelah melakukan satu jenis ibadah. Bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah, bisa birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Soalnya desainnya manusia itu macam-macam. Jadi mboten saged dikongkon padha. Oh iki kudu sregep nang poso misalnya. Oh iki sregep sedekah, ndak. Kecenderungannya itu beda-beda. Dan Islam memang menyediakan amal-amal kebaikan tuh macam-macam. Biar kita tuh punya banyak pilihan. Ana wong ku sing senengane sedekah ae. Dikon poso gak patek kuat nggih wonten. Ana sing senengane poso ae. Sedekahe arang-arang juga ada. Dan sama-sama baiknya. Tidak bisa terus diseragamkan. Pokoknya kudu seneng sedekah kabeh misalnya. Tidak bisa. Kecenderungannya macam-macam. Jadi anwarut tawajjuh. Ana sing senengane iktikaf mawon teng masjid. Misalnya. Ana sing jarang iktikaf tapi tindak amal kebaikan yang jenis lain banyak ia lakukan gitu, semacam-macam. Jadi al-anwar al-hasilah minal ibadat wariyadot melakukan olah batin. Riyadhah niku olah batin. Kalau asli riyadhah niku bahasa Arab niku olahraga. Bahasa Arab olahraga ini kan ar-riyadhah. Tapi kalau dipakai di konteks tasawuf itu justru olah jiwa. Olahraga atlet itu napa? Bal-balan,
Lari ini ku bahasa Arabe kan riyadhah, riyadhah. Tapi kalau pas ngaji pembahasannya ilmu tasawuf, ilmu misalnya di kalangan orang torikot, kalau ada istilah riyadhah, oh riyadhah itu berarti mujahadah, ya. Mujahadah. Napa niku olah batin, olah jiwa, olah raga, olah jiwa. Soalnya tubuh kita itu polanya sama, Pak. Jadi ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Polanya sama. Tubuh jasmani ya perlu olahraga, tubuh rohani ya perlu olah jiwa. Terus tiang mujahadah, poso, wiridan itu untuk memperkuat jiwanya, untuk memperkuat jiwanya. Makanya orang kalau eh, biasa mujahadah itu otomatis tubuh fisiknya itu ikut sehat, ya, ikut sehat. Dawai Kanjeng Nabi kan sumu tasihku, berpuasalah kamu akan menjadi sehat kan itu. Jadi olah jiwa nanti efeknya ke raga juga, efeknya ke raga juga. Kenapa kok seperti itu? Karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk spiritual, makhluk jiwa sing duwe awak kan ngoten. Mboten mboten makhluk fisik sing duwe jiwa mboten kualik niku. Makanya pun bener lagu Indonesia Raya ini pun bener. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Sebenarnya yang harus dikasih porsi lebih banyak itu jiwanya dulu, rohaninya dulu. Nah, jasmaninya itu nanti mengikuti. Jadi minal ibadat wariyadot hatta atau kai tawajjahu biha ila hadratir rabb. Fa innal mujahadah bihasabil adah. Nah, ini menarik. Jadi mujahadah itu eh, tergantung kebiasaan. Bihasabil adah. Yahsulu minha anwarun fil qulub. Nah, yang mana dengan mujahadah, dengan ibadah, dengan ketaatan-ketaatan itu akan menghasilkan cahaya yang menerangi di hati. Makanya wonten nurul Islam, nggih, cahaya Islam, wonten nurul iman, wonten nurul ihsan. Cahaya Islam itu, nurul Islam itu amalan-amalan fisik, ketaatan-ketaatan fisik itu ketika dilakukan akan menghasilkan cahaya. Cahaya ini jenenge cahaya Islam, nurul Islam, cahaya Islam. Jenengan mantun sodako, jenengan mantun wiridan, kok atine jadi padang, asalnya sumpah kok jadi padang. Nah, itu berarti karena pengaruh nurul Islam itu tadi, nurul Islam. Sing rodok padang malih niku nurul iman, cahaya di hati yang dihasilkan dari amal-amal hati, ya. Amal-amal sing sifate hati. Difitnah wong sabar, nah, difitnah wong sabar. Kesabarannya itu menghasilkan cahaya yang lebih lebih terang dibanding cahaya-cahaya yang dihasilkan oleh amal-amal fisik. Jadi wong nek iso sabar, atine sabar, ndak ngeluh, ndak protes, nah itu akan menghasilkan cahaya yang menerangi hatinya. Terus qanaah, sabar, tawadu itu semua amal-amal hati, amal-amal hati. Ikhlas, nah, ikhlas itu malah intinya ini ikhlas nih yang ikhlas. Kemudian yang paling terang itu
nurul ihsan, cahaya-cahaya yang dihasilkan dari amal-amal sir, amal-amal sir. Ono sing nerjemahno sir itu hati nurani. Wis ati nang jerone ati sik ono sing luwih rahasia maneh. Nah niku istilahnya sir, asrar. Lah sir itu tidak ada yang tahu, Pak. Kecuali kecuali yang punya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu. Oh, wong iku nang jero atine, nang jero ati terdalami ngene. Wah, itu tidak bisa terdeteksi itu. Sir, satu wilayah khusus, wilayah khusus yang seharusnya hanya boleh diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sir kita itu, wilayah itu tidak boleh diisi dengan yang lain ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah latihane ya, itu kita memperbanyak wiridan, kita memperbanyak melafadzkan Allah gitu. Itu semua latihan agar sir kita itu isinya itu hanya Allah. Kalau dunia, masalah-masalah dunia, harta, masalah-masalah yang lain itu gak apa-apa nang jobo-jobo, teng pikiran, teng jobo-jobo niku mboten napa-napa. Tapi kalau yang sir itu khusus. Yang sir khusus. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Niki tesih melanjutkan kalam hikmah sebelumnya. Jadi tentang ada dua orang kelompok, yang satu ar-rohilun, as-salikun, ar-rohilun, orang-orang yang sedang menjalankan perjalanan mendekat kepada Allah. Kemudian ada al-wasilun. Wal wasiluna lan wong-wong kang wis wusul, lahum iku tetep kedue al-wasilun anwarul muwajahati, utawi piro-piro nure muwajahah. Muwajahah itu rasa selalu berhadap-hadapan dengan Allah. Nah, ini kelas tiang-tiang ingkang sampun wusul. Jadi kalau orang-orang salikun atau ar-rohilun itu mendekat Allah berbekal cahaya-cahaya tawajuh, kalau orang-orang wasilun atau orang-orang yang sudah wusul itu mereka sudah memiliki nur muwajahah, cahaya dari rasa selalu berhadap-hadapan dengan Allah, berhadap-hadapan dengan Allah. Jadi pun saged ngecakno ayat Al-Qur'an, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kan wonten ayat ngoten nggih. Miliknya Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, di situ kamu akan menemui wajahnya Allah. Wajahnya Allah. Ampun ditakokno, bentuke piye, Pak? Ngoten. Kemanapun kamu menghadap, kamu akan memandang wajahnya Allah, memandang dengan mata hati, ya. Tidak mungkin dengan mata kepala, karena sudah dinas di Quran, la tudrikul absaru wa yudrikul absor. Allah itu tidak bisa dipahami, dilihat, disaksikan dengan mata kepala atau mata fisik, tidak bisa. Jadi wujudnya pasti, tapi bentuknya gak ono. Bentuknya gak ono, tidak berbentuk, tidak berbentuk. Makanya Allah punya sifat ad-dhahir al-batin. Ad-dhahir, wujudnya jelas, ad-dhahir itu jelas, wujudnya jelas, al-batin bentuknya orang. Al-Zahir al-Batin kan koyok-koyok berseberangan, koyok-koyok berlawanan.
Az-Zahir maha nyata, al-batin maha tidak nyata. Padahal sama-sama sifatnya Allah itu. Maha nyata, maha tidak nyata. Nyata dari segi keberadaannya, karena tidak mungkin ada makhluk terus gak ono sing gawe, itu gak mungkin. Tidak nyata kalau mau dipahami pakai panca indera. Kalau mau dipahami pakai panca indera. Makanya misalnya jenengan krungu keterangan nanti di surga itu nikmat yang paling paling besar itu memandang wajahnya Allah. Ampun, ampun jenengan bayangno kayak nyawang bolan, ampun. Ya, pokoknya kita beriman ya ngono iku. Mboten usah di reko-reko teng pikiran piye ya modele kok. Kira-kira itu yang melatar belakangi, makanya Sayyidah Aisyah itu salah satu eh, sahabat ya, garwane Kanjeng Nabi, sahabat yang punya pendapat bahwa Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu tidak dengan fisiknya. Jadi ada dua madhab besar Pak dalam mensikapi Isra Mi'raj itu. Jadi ada yang berpendapat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu roh dan fisiknya. Ada yang berpendapat hanya rohnya saja, fisiknya tetap di rumah. Nah, pemukanya yang berpendapat hanya rohnya itu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah, garwane Kanjeng Nabi itu. Itu yang berpendapat bahwa Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu rohnya saja, fisiknya ya di rumah. Karena apa? Jagani cek nih wong-wong itu gak bayangno, ngoten Pak. Wong-wong gak bayangno. Kanjeng Nabi menghadap Allah. Kira-kira piye ya modele ya. Nek bayangno ngoten kan nyerempet akidah, nyerempet akidah. Akhirnya Allah membayangkan Allah bentuknya gimana, posisinya di mana gitu. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu hanya rohnya saja, itu dalam rangka menjaga akidahnya orang-orang agar tidak mengimajinasikan pangeran. Cek ini gak bayangno pangeran itu kayak makhluk atau seperti raja yang duduk di biar tidak seperti itu. Jadi wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Niki sami kali nek kalam hikmah yang kedua itu kan masalah rizki, masalah rizki. Nek niki masalah napa niku makrifat, masalah makrifat, masalah pengenalan pada Allah. Jadi ada sekelompok orang itu yang bekerja untuk mendapatkan rizki, kan ngoten sing kalam hikmah yang kedua itu, makom kasab kali makom tajrid kan gitu. Ada orang itu bekerja untuk mendapatkan rizki, ada orang itu yang rizkinya malah mendatangi dirinya, kan gitu. Sami ini ar-rohilun asalikun itu orang-orang yang melakukan ketaatan untuk mendekat pada Allah. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah, disebut orang-orang yang usul, sehingga ketaatan mereka itu untuk merayakan, untuk mensyukuri, untuk mensyukuri. Sing situ iku wiridan, cekne oleh hidayah, sekampangane ngono. Sing situ iku wiridan, cekne oleh hidayah. Sing situ iku wis oleh hidayah. Wis oleh hidayah, dia itu sudah sampai ke tujuan, sehingga wiridannya dia itu untuk mensyukuri hidayah tersebut. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Yang satu berbuat ketaatan, beramal baik untuk menghasilkan nur di dalam hatinya. Ada orang-orang itu yang sudah punya nur di dalam hatinya. Ya, karena memang dikasih oleh Allah, sudah punya nur. Sehingga ibadah mereka, ketaatan mereka itu dalam rangka mensyukuri yang mereka dapatkan itu. Jadi fal anwaru lil fal awaluna lil anwar wa haulail anwar lahum.
Fal awaluna mongko utawi kang kawitan orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mendekatkan diri pada Allah lil anwari itu tetap kedua piro-piro nur. Jadi mereka melakukan ketaatan itu biar mendapatkan nur. Banyak melakukan sholat, banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain agar mendapatkan nur. Waha il anwar lahum, waha il anwaru utawi mengkono-mengkono nur lahum itu tetap kedua al-wasilun. Lah, orang-orang yang sudah wusul itu sudah mendapatkan nur. Sudah mendapatkan nur. Tapi nggih ngoten niku wau. Syariat, nggih, syariat, ajaran-ajaran agama itu semua orang tetap wajib melaksanakan. Dimanapun posisi hatinya, dimanapun makomnya. Yang membedakan ya cuma makomnya, niatnya, posisi kesadarannya. Itu yang membedakan. Jadi tidak benar kalau ada orang yang sudah tidak menjalankan syariat, alasannya, loh, aku perjalanan wis nyampe. Wong nek sampai tujuan yo otomatis jalannya ditinggalkan. Ndak gitu. Siklusnya ndak seperti itu. Jadi orang-orang menjalankan syariat itu biar sampai ke tujuan, biar bisa sampai ke makrifat pada Allah. Engko nek wis makrifat, ya tetap menjalankan syariat. Tetap menjalankan syariat. Cuma kesadaran dan niatnya saja yang beda. Jadi sholat 5 waktu, poso Ramadan, itu masa wali sundul langit ya tetap wajib. Aku iso ngaku-ngaku, oh aku wis makamku wis dukur. Terus kadek sholat 5 waktu. Nah, dukur-dukuran makam yang paling dukur kan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya tetap sholat 5 waktu. Bahkan ketika beliau tahajud terus sampai abuh ini kan ditanya kan alasannya kan memang seperti itu. Afala akunu abdan syakura. Jadi gampangannya, wahai Aisyah, saya melakukan ini semua dalam rangka mensyukuri pemberian Allah, jaminan dari Allah. Cara jenengan sakit mentale, sakit kados Kanjeng Nabi ini ya insya Allah ya dijamin Pak, Gusti Allah. Tak dijamin kok nang akhirat mesti mlebu swarga. Tapi nek kula jenengan kan mentale kan rawat, wah enak gitu dijamin. Wis saiki wis bebas nglakoni apa wae. Mesti ngoten. Jadi menggoke iku mesti keliru. Makanya gak dijamin. Pun bener gak dijamin. Kula jenengan benjing nang akhirat gak mesti mlebu swarga, gak mesti mlebu neraka. Niku pun bener. Cara dimesthekno niku malah gak karu-karuan. Wis awakmu mesti mlebu swarga. Wah, kesempatan nih. Wis bebas nglakoni apa wae. Lho kok bebas? Iya wis ana jaminan nih. Tapi kalau orang-orang yang hatinya bersih itu ketika mendapat jaminan itu tetap ya ibadahnya, ketaatannya itu tetap. Nah, cuma niatnya dirubah. Niatnya dirubah. Untuk sederhana orang olahraga itu kan olahraga. Itu kan nek wis sehat itu kan olahraga kan aras-arasen. Aras-arasen. Awak sehat tuh. Awakmu olahraga. Olahraga nyukuri kesehatan nih aku mau loh. Aras-arasen. Tapi nanti kalau istilahnya sudah sakit, nah itu baru olahraga. Olahraga itu penting. Jadi kadang-kadang ketidakjelasan itu penting, Pak. Ketidakjelasan itu penting. Justru barokah ora jelas itu wong-wong itu selalu diantara rojak dan khauf, okay? Rojak dan khauf. Makanya orang yang
mengetahui masa depan. Ngoten niku wis ampun dipercaya teman-teman. Sampean kok akhire tuwane ngene. Iku ya nek nepaki ya bener, gak nepaki ya bener. Karena masa depan itu sebaiknya ya memang nggak tahu. Biar hidup itu semakin menarik. Sampean sampean nonton film terus wis ngerti akhirnya endingnya kan ya malah ndak menarik. Orang hidup juga seperti itu. Li'annahum lillahi la li ghairi la li syai'in dunahu. Li'annahum karena sak temene wong-wong kang wis wusul lillahi iku tetep kedue Allah. La li syai'in ora kedue perkara dunahu kang sakliyane Allah. Kenapa orang-orang yang wusul itu sudah punya cahaya? Li'annahum lillah la li syai'in dunahu. Karena mereka itu hatinya murni diisi Allah, ya. Murni diisi Allah, la li syai'in dunahu. Bahkan Imam Junaid Al-Baghdadi di kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah itu saya ma'rifat pada Allah, gimana? Saya mengenal Allah melalui Allah. Jadi kalau kita kan boten. Saya takarub pada Allah melalui amal ini, melalui wasilah ini kan gitu. Kalau Imam Junaid boten. Jadi saya mengenal Allah melalui Allah, melalui Allah. Jadi sudah menafikan wasilah-wasilah yang lain, wasilah-wasilah yang lain. Tapi ngoten niku nggih mboten saged terus ditiru sedaya tiyang kudu ngono ya mboten saged. Makom-makoman. Makanya teng Quran ayatnya kan mau macam-macam. Jadi kadang satu ayat, oh ini untuk orang-orang tertentu, untuk orang-orang tertentu. Kadang ayat yang lain, kalau yang ini untuk orang awam itu wonten, ya, wonten. Jadi tidak bisa ayat Al-Quran terus dicakno sekuabe kudu ini, tidak bisa. Jadi punya mahmal, ya. Cara ilmu tafsir itu punya mahmal, punya apa nih? Oh ayat iki konteks ke atau cak-cakane nang kene. Nah, itu ada tersendiri. Oke ayat tentang hakikat. Oke ayat tentang sejarah. Terus hanya boleh dipahami sebatas hikmahnya misalnya, ndak bisa ditiru. Nah, macam-macam. Contoh kayak Ashabul Kahfi itu kan hanya kita pahami, kita ambil pelajarannya kan gitu. Syariatnya kan ndak boleh ditiru. Oh berarti dunia nek wis rusak iku sayo nang gua kabeh misale niru Ashabul Kahfi. Oh ndak bisa Pak, ngambil contoh langsung plek ngoten mboten saged. Nang Quran iku ana cerita ada yang mengatakan 7 pemuda ketika negerinya itu tidak kondusif, ya, dia terus uzlah melarikan diri pergi ke gua. Saya tak pikir-pikir dunia ini kok ya wis ruwet, wis aku tak melu uzlah nang gua. Wah itu udah. Lah dasarmu apa? Nang Quran gua ono Ashabul Kahfi. Oh, tidak bisa seperti itu. Jadi untuk mengambil satu hukum dari ayat Al-Quran itu perlu seperangkat ilmu sing macam-macam, Pak. Ono maneh sing jenenge ning Quran iku tanazzulat. Tanazzulat itu Gusti Allah dawuh nang menusa koyok gayahe menusa. Nah, kan wonten ayat ngoten niku. Gusti Allah dawuhi menusa koyok Gusti Allah iku menusa. Koyok Gusti Allah iku menusa. Karena
dia memakai bahasanya manusia. Contoh, mangzalladzi yuqridullaha qardon hasana. Mangzalladzi yuqridullaha qardon hasana fayudha'ifahu at'afan katsira. Jadi siapa yang mau meminjamkan hartanya pada Allah, nah itu kan Allah memakai bahasa manusia, ampun ditafsiri hakikat. Ya. Siapa yang mau meminjamkan hartanya pada Allah, Allah akan membalasnya berlipat-lipat. Jangan dimaknai hakikat. Loh, Gusti Allah nyilih dunya. Berarti Gusti Allah gak duit dunya. Jangan gitu. Itu Allah memakai bahasa manusia. Jenenge wong kadang-kadang kan gak duwe kan ya nyilih. Lah iku ditiru karo pangeran. Gaya bahasa ngoten ditiru. Intan surumloha yansurkum. Nah, ini yang terkenal kan itu. Intan surumloha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nek awakmu gelem nulungi pangeran, nek awakmu gelem nulungi agamane Gusti Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Itu jangan dimaknai sebenarnya. Gusti Allah kok njaluk tulung, Gusti Allah kok njaluk tulung agamane dikongkon nulungi. Mbok ya ditulungi dhewe, jangan gitu. Makanya sing ngomong Allah itu sudah agamanya Allah itu sudah kuat, tidak perlu ditolong. Oh itu tidak paham gaya bahasa itu. Kita harus membela agama Islam. Nah itu kan kita harus membela agama Islam. Terus yang situ gayane kayak pinter-pinter Islam wis kuat, nggak usah mbok belo, udah gitu. Jadi Allah istilahnya ayat itu ayat tanazul, ya, tanazulat. Allah memakai gaya bahasa di antara manusia. Koyok-koyok. Manusia kan gak duwe, manusia kan kadang-kadang ngalami gak duwe, terus nyilih kan ngoten. Nah itu dipakai oleh Allah. Siapa ya yang mau membela agamaku, maka akan aku tolong. Siapa yang mau menolong agamaku, akan saya tolong. Ojo diwale. Kok tidak jenengan tolong sendiri aja ya Allah, kok minta bantuan. Itu gaya bahasa tanazulat, ya, tanazulat. Banyak sekali. Lah, ayat-ayat gitu itu kalau tidak paham, oh ini tanazulat, oh ini ayat mutlak, ini muqayyad, terus dicakno nang kabeh wong, wah niku bahaya, Pak. Wong ayat niku mawon nggih. Kan wonten ayat dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Niku wonten ulama tafsir, ulama tafsir yang mengartikan dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Kan selama ini yang umum kan kerusakan terjadi di daratan dan lautan karena tangan-tangan manusia. Arti yang umum kan itu. Ada ulama lain, dan ini termasuk nek boten keliru, niku Sayyidina Abu Bakar. Dhaharul fasadu. Sudah nyata kerusakan fil bari di tubuh. Di tubuh seseorang wal bahri dan hatinya bima kasabat aidinas. Jadi kerusakan tubuh manusia maupun hatinya itu ya karena ulahnya sendiri. Wonten ulama sing tafsiri ngoten. Jadi al-barru itu mboten ditafsiri daratan bumi itu mboten, tapi ditafsiri tubuh. Jadi orang tubuhnya rusak, hatinya rusak itu ya karena ulahnya sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi hati itu karena luasnya, nggak ada tepinya, disamakan dengan bahar, lautan. Hati ini kan wombo, Pak.
gak ono aling-alingi. Nek awak kan wonten meterane. Tapi nek hati kan ndak ada meterannya. Hati-hati yang rohani loh, mboten hati sing daging niku mboten. Makanya disamakan dengan bahar. Bahar. Niku nek wong atine jembar iku nampung apa iku nggih saged kalau hatinya luas. Manusia itu kan terdiri dari jasmani dan rohani. Dunia hanya bisa menampung jasmani manusia. Rohaninya dunia tidak bisa menampung. Nek rohani ini kulo kalian jenengan, itu kualik pak. Dunia itu malah nang jerone rohani ini kulo jenengan. Jadi kualik. Kesadaran kulo jenengan itu kalau sudah tinggi, itu bukan kita itu di dalam dunia bukan, tapi dunia seisinya ini yang ada di dalam kita. Itu secara rohani. Nah, secara jasmani kan bottom. Secara jasmani kan tubuh kita yang ada atau ditampung oleh dunia. Tapi secara rohani justru yang dunia seisinya akhirat, neraka, macam-macam itu ada di dalam kesadaran kita, kesadaran rohani kita. Itu yang dimaksud kalam hikmah, wonten kalam hikmah, innama wasa'akal kaunu min haitsu jusmaniyatuka walam yasa'ka min haitsu subutu rohaniyatika. Dunya iku iso nampung manusa iku mung jasmanine tok. Tapi rohanine manusa dunya ora sanggup nampung. Wong rohanine manusa iku ya nampung dunya, ya nampung swarga, ya nampung neraka, kabeh ditampung. Dipahami dengan rohaninya, rohnya. Kulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Nah, ini ayat Al-Qur'an. Kul ngucapo sira Allah summa zarhum mengko kari-kari ngembarno, membiarkan ngembarno sira hum ing wong-wong nek teng tafsire niku wong-wong Yahudi, Pak. Teng tafsire wong-wong Yahudi fi khawdihim ing dalem napa niku klelepe wong-wong niku wau yal abuna padha dulinan sapa wong-wong niku mau. Jadi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari niku sering karena beliau memang ya, hafal Quran, paham tafsir, sehingga sering di kalam hikmahnya itu mencuplik ayat Al-Quran kemudian dibuat dalil untuk memperkuat kalam hikmah yang beliau tulis. Makanya ayat Al-Quran itu kan tergantung siapa yang membaca. Ayat Al-Quran itu tergantung siapa yang membaca, terus kesadaran yang membaca itu ada di mana, itu akan memberi arti sesuai yang membaca. Sesuai yang membaca. Itu hebatnya ayat Al-Quran. Jadi ayat setunggal diwaca wong telu sing suasana atine beda, niku makna yang ditangkap juga beda. Jadi ayat Al-Quran itu seperti itu. Jadi digawe ngelokno wong ya iso, wis gampangane ngono. Ana wong tukaran debat karo koncone misalnya. Golek dalil nang ayat teng Quran. Ya nemu. Ya nemu, akhirnya nemu. Oh iki dalile, kon ku keliru ngene iki dalile nemu. Tapi di ayat ini dibaca orang lain dengan kesadaran yang beda, itu hasilnya juga beda nanti. Boten kok didamel istilahnya menyalahkan orang lain, mungkin akan muncul makna yang lain. Lah, ayat-ayat Quran sing dicuplik Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu biasanya ditafsiri dalam konteks tasawuf. Terus wonten ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i. Itu kan
aslinya kan ayat untuk eh, sedekah itu untuk orang-orang fakir, zakat itu dikasihkan orang-orang fakir kan itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Cuma ada sekelompok ulama sufi yang mengartikan ayat jadi sedekah peparingi Gusti Allah itu hanya diberikan pada orang-orang yang hatinya merasa fakir kan gitu, yang hatinya merasa fakir. Fakir itu butuh, sangat membutuhkan pada rahmatnya Allah, fakir. Jadi buatan fakir gak duit ini buatan fakir itu suasana posisi hati yang sangat butuh pada pertolongannya Allah. Jadi dia tuh tidak yakin kalau dirinya sendiri itu bisa mengerjakan kalau tidak ditolong oleh Allah. Nah, itu fakir. Jadi perasaan hati bahwa apapun yang dia lakukan, apapun capaian yang dia raih itu semua murni pertolongannya Allah. Dia tidak bisa apa-apa, dia tidak punya apa-apa. Nah, itu fakir. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara kan wonten ayat ngoten. Dadi nek jenengan njaluk nang Gusti Allah kok gak mustajab, gak kabul-kabul, jangan-jangan posisi hatinya belum benar-benar fakir. Masih ada sandaran yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihtadar rahilun ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul wajah. Fal awalun lil anwar wa haulail anwaru lahum li annahum lillah la li syai'in dunahu. Jadi orang-orang yang sedang suluk, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk mendekatkan diri pada Allah itu mendapatkan nur itu dari ketaatan, dari amalan-amalan yang dia lakukan. Sedangkan orang-orang yang sudah sampai, yang sudah wusul, jadi nek wonten kata-kata sampai itu, yang sampai itu adalah kesadarannya, kesadarannya. Jadi mendekat pada Allah, sampai pada Allah, wusul pada Allah itu adalah kesadarannya. Jenengan nggih saged. Pokoknya jenengan nek pakai kesadaran roh, nah itu nanti ya masuk kategori orang-orang yang usul. Nyawang dunya itu nyawangi nganggo roh, mboten ngangge utek, ngangge ati mboten, ngangge roh. Lah roh iku ora butuh apa-apa. Sing dibutuhno roh iku pokoke cedhek nang Gusti Allah, wis pun bahagia. Jadi kebahagiaan sejati, kebahagiaannya roh itu pokoknya dia kalau dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Jadi roh itu ora butuh sarapan, ora butuh nikah, ora butuh donya, nah, itu roh. Nah, orang yang sudah kesadaran roh, nah itu orang yang sudah usul, ya, orang yang sudah usul. Fal awalun lil anwar wa haulail anwar lahum li annahum lillah la li syai'in dunahu. Ini maksudnya kalam hikmah yang ke-31 ya, tentang anwarut tawajuh kali anwarul muwajahah. Nek anwarut tawajuh itu orang-orang salikin, ya, orang-orang ar-rohilun, as-salikun itu anwarut tawajuh. Mereka mendekatkan diri pada Allah berbekal nur tawajuh, ya. Amalan-amalan yang dia lakukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Sedangkan orang-orang yang sudah wusul itu sudah punya nur, sehingga amalan-amalan yang dia lakukan, amalan-amalan syariat yang dia lakukan itu adalah dalam rangka mensyukuri, dalam rangka merayakan, ya. Atau yang nyambut gawe, Pak.
ana wong mergawe iku mergo golek duit, ana wong ku wis duwe duit akeh. Tapi nek awake ndolok iku gak enak, ngono lho. Iki nek contoh ana wong ku nyambut gawe mergo golek duit. Ana wong ku wis duwe duit akeh, wis ora butuh duit. Tapi dia tuh kerja itu ya kanggo hiburan ngono. Kanggo hiburan. Aku nek gak kerja aku tambah gak enak kabeh. Ora kanggo apa golek duit. Ora wong aku wis duwe duit. Nah, orang-orang usul itu juga seperti itu. Sampean kok maca wiridan anu pengen cedek pangeran. Ora, aku wis cedek pangeran. Kan misalnya gitu. Saya itu sudah usul, misalnya ini contoh. Saya sudah usul, saya sudah dekat dengan Allah. Lah kok wiridan terus? Ya, yang syukur aja. Untuk mensyukuri aja. Dua haula'il anwar lahum li annahum lillah la li syai'in dunahu. Allah alam bisawab, muga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو